Ada yang kenal nggak? Enggak. Nggak. Terus bikin KTP-nya sama siapa? Ini Pak. Ah, cerita. Salah paham ini. Saya minta maaf. Bu, sini Bu, sini. Nggak apa-apa, jangan usah berdiri. Saya minta ke ibu satu aja, ya. Nggak boleh lagi minta-minta. Ya kan? Bu, pantas nggak, Bu? Punya motor baru gini, minta-minta. Ya Bu ya, pesan saya ya, nggak boleh lagi nanti ya. Ibu keliling kemana-mana minta-minta. Ibu punya motor aja 2. Iya, ya. Gitu, saya nggak akan ngasih bantuan orang ibu motornya udah 2, gimana saya ngasih? Pernahkah kita berpikir kemana larinya rasa empati yang sering kita bagikan di lampu merah atau pinggir jalan? Niat baik untuk menolong sesama adalah naluri alami setiap manusia. Tetapi kenyataan di lapangan seringkali memperlihatkan hal yang sangat berbeda. Ketika rasa belas kasihan diubah menjadi profesi dan sandiwara visual dimanfaatkan untuk meraup simpati, ada batas moral yang sedang diuji. Mari kita bedah sebuah fenomena nyata di masyarakat yang memperlihatkan kontras antara kerja keras yang jujur dan jalan pintas yang memanfaatkan kebaikan hati orang lain. Iya. Abi, Ah, Cimahi, Abi. Cimahi mana? Cimahi, Bandung. Cacat. Iya. Ento ah. Astagfirullahaladzim, Pak. Ento ah. Dosa, Pak. Ah, itu cacat oh di muka sinjangna. Astagfirullahaladzim. Ente, itu cacat. Ya Cager. Allah. Ente. Cager. Alhamdulillah. Dosa, Pak. Cager dosa kumaha. Ya Bukan Allah. dong. Bukan dong. Enggak, bukan. Astagfirullahaladzim. Dosa, Ah, Pak. doa Bu, dosa. Kenapa? Hayang kacatatkeun bener lu ngena cacat. Astagfirullahaladzim, Pak. Oh. Pak. Ah. Astagfirullahaladzim, sakit, Pak. Sakit naon henteu. Astagfirullahaladzim. Normal. Nah. Dosa, Pak. Ibu dosa, tangan sebaik-baik pura-pura cacat. Ketika seseorang memilih melipat tangannya dan berpura-pura cacat demi rupiah, di saat bersamaan ada banyak penyandang disabilitas yang justru berjuang sekuat tenaga mencari nafkah secara terhormat. Realita ini menjadi tamparan bagi kita semua. Menjual kelemahan palsu bukan hanya merugikan orang yang memberi, tetapi secara tidak langsung merampas hak mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Kejujuran dalam mencari nafkah adalah harga diri yang tidak semestinya dikorbankan demi kemudahan instan. Ya. Ya, Pak. Bapak tak. Bapak bagus. Ayo nu kamari teh istrina. Mana istrina ya? Bersih. Ini punya motor loh. Ini bagus. Ini bagus. Baru ini motornya. Ini punya motor baru. Ini motor punya Bapak? Lagi di Kredit. Oh. Cicilan berapa? 700. Baru pisan bayar motornya. bulan 6 Bade terus kasih aja. Oh, bulan 6 motornya baru. Pas ada dinten naon? Narong sok. Sehari dapat berapa kilo? Berapa kali ada di Mingon dan kan di Dampung di tempat dan Paisang atau Oh, berapa per minggu dapat uang rongsok? kadang ya 500 Kadang 500. kadang-kadang enggak tanggung kan ada Tapi bisa kredit motor kuat gitu, Pak? ya habis itu kadang-kadang bagaimana lah gitu kayak habis begadang Enggak, Pak. Nyicil rumah berapa? ini 500 Kontrak 500, kredit motor 700. Udah 1.200.000 loh, Pak. Berarti sebulan lebih dari 2 juta penghasilan Bapak. Saat ditelusuri ke kediamannya, fakta di balik kehidupan keluarga ini cukup mengejutkan. Sang suami bekerja sebagai pengumpul barang rongsok dengan penghasilan mandiri. Rumah kontrakan yang layak dan rapi, bahkan sanggup memiliki 2 unit sepeda motor. Ini membuktikan bahwa dari segi kebutuhan dasar, mereka sebenarnya mampu mandiri melalui kerja halal. Meminta-minta di sini bukan lagi cerminan ketidakberdayaan ekonomi yang ekstrem, melainkan pilihan mentalitas yang terbiasa dengan jalan pintas tanpa kerja keras. Ibu, yang kemarin pura-pura tangannya ini Iya. cacat. Sini ibunya coba. Ibu teh namanya siapa aslinya? Nur. Ini suaminya. Iya. Suaminya ganteng loh, Bu. Udah lama nikah. Udah. Aslinya ibu mana? ya asli mah itu kan bapak maaf ya itu jadi kurang jelas nyari santai kali itu Aslinya kurang jelas. bukan ikan nyari osnya kan itu Oh, bicaranya kurang jelas. Ibu kan dulu dibikinin KTP katanya. Bayar 500.000.
sama namanya Dedi satpolnya, namanya Dedi, maju semua ayo. Ayo. Ada yang kenal nggak sok? Ini Dedi, ini Dedi. Ayo, ntar dulu Bapak, tenang aja dulu, tenang aja. Ada yang kenal nggak? Enggak. Enggak. Terus bikin KTP-nya sama siapa? Begini Pak ya. Jadi teh. Salah paham ini. Saya minta maaf pun sama Bapak ya. Gimana? Maaf, saya minta ampun ke Bapak. Begini Pak, kan itu isi saya itu memang kurang jelas ceritanya itu kan. Kurang jelas gimana? Cadel. Kan. Ngomongnya cadel. Grup sama Bapak itu kan maaf, minta ampun. Begini, dulu kan saya minta surat pindah kan Ke? di Sulawesi, dari Capi sana. Siapa yang orang Sulawesi siapa? Capilnya itu kan. Kan dulu saya transmigrasi Pak ya. Bapak dari Cianjur transmigrasi ke Sulawesi. Oh, sama istri. Sama istri. Ya, Sebentar dulu, pan ketemu Bapak di Bandung. Di Cimahi. Terus nikah lama kan. Terus transmigrasi. Bentar dulu. Bapak kan ketemu sama dia 6 tahun yang lalu. Kan nikahnya 6 tahun yang lalu. Kok bisa transmigrasi? Transmigrasinya kapan? Udah berapa tahun itu kan? Waktu sekitar 3 tahun itu kan. 3 tahun gimana? Transmigrasi saya ke sana sama pemantai kan di Depsos Cimahi itu kan. Bapak dengan ibu transmigrasi berdua Ya. bareng dari Cianjur apa dari Bukan, Cimahi? Di Cimahi itu kan. Dari Cimahi. Depsos Cimahi itu kan. Dari Depsos Cimahi. Diberangkatkan transmigrasi. Ke Sulawesi. Tahun berapa? Tahun berapa itu Pak? Berapa tahun itu ya? Tahun lupa lagi itu kan itu. Jadi saya teman Udah lah, Bapak transmigrasi ke Sulawesi. Terus berapa tahun tinggal di Sulawesi? 1 tahun. Jadi nggak betah, jadi kan banyak babi di sana. Terus? Nah kan sana dijual rumah itu. Dijual. Kan. Rumah transmigran. Ya. Bisa rumah transmigran dijual kan nggak boleh? Nggak apa-apa Pak, saya kan minta izin sama KUPT kan, kamu nggak betah. Jadi, Dijual. dijual. Habis transmigrasi Bapak balik. Balik kan ke sini, saya Ke? kan. Nah, ke sini itu saya bingung gitu kan. Kemana pulangnya? Ya ke sini kan Ke Purwakarta. Yang gitu ngajak kan. ke Purwakarta siapa? Bukan, saya kan merongsok gitu kan di sini kan. Merongsok di Purwakarta. Purwakarta. Saya nggak punya KTP, itu kembali mana saya gitu kan. Terus saya kan di sini kan orang itu tanya-tanya punya KTP. Kado ketemu sama bapak, maaf ya Pak ya. Waktu di Toko Boy. Waktu itu Bapak ngerongsok. Kan. Di Toko Boy saya lagi bawa nyihiang. Buka nunggu buangan kan, nunggu buangan Toko Boy, saya kan saya ngambil buangan Toko Boy itu kan di Baroda. Kamu teman di mana? Saya dari Cianjur. Mana KTP-nya? Kan KTP sementara kan dari Sulawesi. Nah, terus itu harus KTP sini, katanya nggak bisa. Oh, KTP sini katanya kan bisa ngerongsok katanya gitu. Saya bagaimana? Saya mau telepon ke sana. Saya ketemu sama saya di depan Toko Boy. Mohon. Bapak dikasih duit? Enggak. Terus ketemu sama saya, terus suruh bikin KTP katanya. suruh bikin KTP? Perasaan saya nggak ketemu Bapak. Saya kan kemana KTP-nya? Saya tanya. Bukan. Bapak bikin KTP. Bapak bisa bikin KTP dari siapa? Enggak, saya sendiri kan gitu mau KTP-nya kan. Bapak bikin KTP. Saya sendiri KTP itu kan. Bapak bikin KTP sendiri. Terus bikin KTP-nya dari siapa? Oleh siapa? Ini saya sendiri terus KTP. Bisa bikin KTP gitu Bapak? Kan saya minta surat pindah di sana. Surat Capil pindah kan. dari? Langsung ke RT ke RW ke sini. Sulawesi. Gimana caranya bisa minta surat pindah dari Sulawesi? Kan online gitu kan Pak. Online. Online gitu kan. Dari ditulis Capil sini melakukan permohonan ke Sulawesi. Kan di sini di online dari Pak bayar ke bank itu kan kata Capi itu kan katanya Pak Agus uang itu 500.000 biayanya katanya kan. Kata bisa siapa? pindah sini. Kata Capi sana kan. Siapa petugas di Dukcapilnya? Ada nomor HP-nya itu kan. Ada. Pas siapa coba sini bawa? Bayar 500.000. Katanya. Oh saya ke sana katanya ongkosnya berapa? Saya bingung kan. Itu Bayar 500.000. Namanya siapa? ini pada habis sudah kan. Bapak uang 500.000 dari mana? Ini saya masih Kumpul-kumpul dari ngerongsok. Bapak bikin KTP, bayar 500.000 ke bukan bayar itu, bayar ke sana ke Capil usah pindah gitu kan. Kalau KTP Bayar gratis itu ke Pak. Pak Darwis. Bayar surat pindahnya 500.000 ke siapa? Ke Pak Darwis sana, Capil sana. Pak Darwis di Dukcapil Sulawesi. Ya. Sulawesi mana? Sulawesi ya? Bayar 500.000 Sulawesi. Yang ngurusin di sininya siapa?
itu saya yang ngurus ke sininya KTP-nya itu kan. Langsung ke kantor di Dukcapil. Kan di sini kan dari Pak RT ke Pak RW kan surat jalan, langsung ke desa saya itu kan, langsung ke desa. Kan gini Pak ceritanya, Bapak kan pindahnya dari Sulawesi pindah ke sini, kan harusnya ada keterangan domisili dong di sini rumahnya Bapak di mana, baru Bapak bisa bikin KTP. Masa di sini kan tidaknya kan ngontrak. Iya, pertanyaan saya yang ngasih keterangan Bapak warga di sini siapa? Tengah bagaimana? Kan harus ada keterangan dari sini, dari lurah. Mana lurah Nano? Tadi kumaha carana bisa buka KTP? Kan kalau mau bikin KTP itu kan ada surat pindah dari tempat asal. Nah, dari tempat asal datang ke sini. Dan ketika datang itu warga yang baru ini lapor ke RT dan ke RW, baru dapat surat domisili bahwa beliau ini berdomisili di sini, tapi masih belum penduduk tetap. Nah, jika sudah ada surat pindah dari tempat asal, itu bisa mengurus. Kenapa nggak selektif? Kan harusnya di sini selektif. Gimana kalau setiap orang datang ke tempat ini berasal dari mana-mana, kita nggak pernah tahu dia itu latar belakangnya apa. Apa misalnya punya kriminal, punya latar belakang apa, terus kemudian punya KTP di sini. Gimana kalau dia teroris? Dari tempat lain, sedangkan kita nggak tahu latar riwayat orangnya. Kemudian jadi penduduk di sini. Nanti ada kejadian loh, teroris berasal dari gang di sini. Betul, Pak. Karena tidak selektif. Ini kan contoh kasus aja, kan nggak selektif. Sebetulnya sih kan Bapak ini bikin KTP-nya katanya baru, terus tinggal di negeri kalernya sendiri ini sudah 2 tahunan, terus 2 tahun lebih ya, kerjanya ngerongsok dan ini sudah lapor ke RT dari awal datang, Pak. Ya, artinya ke depan harus selektif. Orang yang datang itu kan domisili di sini harus jelas. Siap. Jangan sampai di sininya domisili jelas, nyangkutnya ngikutnya ke siapa. Terus kita masuk, nah harus hati-hati. Hati-hati itu misalnya, oke lah Bapak mau orang baik sama si Ibu mah ya, walaupun si Ibu pura-pura cacat. Tapi gimana kalau orang itu kemudian punya riwayat kriminal, baik teroris maupun kejahatan umum. Tiba-tiba ke sini, tinggallah di sini, pura-pura ngerongsok, pura-pura jadi apa, punya KTP di sini akhirnya. Nah kemudian nanti ada kejadian teroris kan itu kebanyakan, karena tidak selektifnya tingkat RT dan kelurahan. Itu bos. Siap. Peristiwa ini juga menyinggung celah penting dalam tata kelola administrasi kependudukan di tingkat akar rumput. Kemudahan warga berpindah tanpa verifikasi latar belakang dan domisili yang ketat dari pihak RT maupun RW bisa memicu risiko sosial yang lebih luas. Administrasi kependudukan bukan sekadar urusan selembar kertas KTP, melainkan instrumen penting untuk ketertiban, keamanan lingkungan, dan memastikan program bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Bu, sini Bu, sini. Nggak apa-apa, jangan usah berdiri. Saya minta ke Ibu satu aja, ya. Nggak boleh lagi minta-minta. Ya kan? Bu, pantas nggak, Bu? Punya motor baru gini, minta-minta. Sedekah itu kan diberikan pada orang yang betul-betul membutuhkan. Tapi kan kalau kayak gini mah tuh, motor aja baru 2 bulan maju 3. yang ngasihnya aja belum tentu punya motor. Nggak boleh lagi. Ibu nanti kan ibunya bapaknya udah punya pekerjaan mapan, ngerongsok, punya penghasilan, ya kan, udah punya motor baru, bisa bayar rumah tiap bulan. Kalau ibu minta-minta, nanti kita balikin loh, nggak boleh tinggal di sini lagi, gitu loh. Gitu Pak. Poin penting lain yang patut kita renungkan adalah penghargaan terhadap para pekerja pengumpul rongsok. Mereka mengais nafkah dari sampah plastik yang secara nyata membantu menjaga kebersihan lingkungan. Profesi seperti ini jauh lebih mulia dan layak mendapat apresiasi dibanding meminta-minta dengan manipulasi fisik. Memberikan edukasi dan alternatif lapangan kerja adalah solusi berkelanjutan agar masyarakat tidak terjebak menjadikan belas kasihan publik sebagai komoditas mata pencaharian. Penghasilan minta-minta lebih gede tuh batang rongsoknya. 10.000. Bagi mereka yang ngamen, terus kemudian yang minta-minta, nanti didata, ya kan, dikumpulin. Terus kemudian gini aja, kita tawarin 2 hal. Yang pertama, kita kasih bantuan deh, sok untuk usaha. Kalau bisa kasih bantuan usaha, tetap masih ngamen lagi. Ngamen juga kalau ngamennya lagunya enak, berkesenian dengan baik, nggak ada problem. Kan banyak pengamen jadi penyanyi hebat.
Tapi kalau ngamennya hanya sekedar asal, ya sudah. Pertama kasih modal, nanti saya bantu nanti. Terus yang termasuk yang ngemis, oke, ganti perubahan jadi kerja atau apa. Kalau tetap masih ngemis, dikembalikan ke daerah asalnya. Di mana dia asalnya? Jangan sampai numpuk di sini. Gitu Pak, kan kita pengen dong kota ini bersih, tertata. Gitu. Kalau yang rongsok mah saya hormatin, saya mah deket sama perongsok. Kenapa? Karena kalau plastik-plastik ini nggak ada yang mungutin, nggak ada yang ngumpulin, nanti berbahaya bagi lingkungan. Jadi Bapak mau ngerongsok nggak apa-apa terus, tinggal nanti kan saya banyak tuh bajunya. Nanti gue dikasih seragam yang rongsok itu, kasih sepatu yang baik, kasih baju yang baik, kasih topi yang baik. Karena mereka itu berjasa bagi lingkungan. Jadi mereka bisa tetap ngerongsok. Ya Bu ya? Pesan saya ya, nggak boleh lagi nanti ya. Ibu keliling kemana-mana minta-minta. Ibu punya motor aja 2. Iya, ya. Gitu. Saya nggak akan ngasih bantuan orang ibu motornya udah 2. Gimana saya ngasih bantuan? Kebaikan dan sedekah adalah nilai luhur yang harus terus hidup di tengah masyarakat. Namun, kita juga dituntut untuk semakin bijak dalam menyalurkan bantuan agar sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai kedermawanan kita justru memelihara mentalitas malas dan sandiwara sosial. Bagaimana pandangan Anda mengenai fenomena ini? Dan apa langkah terbaik menurut Anda agar bantuan sosial serta sedekah masyarakat bisa tepat sasaran tanpa disalahgunakan? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.